kondisi dia tangannya di portal gini. Di bedong. Bukan di bedong. Diikat. Aisyah waktu di sekolah diapain sama missnya? Ditaniin. Apanya yang ditaniin? Kaki Terus? dan Terus? ininya tutupin mulutnya. Niat hati menitipkan sang buah hati terjaga dengan baik dan aman di tempat penitipan anak atau daycare LA di Sorosutan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Namun justru berakhir dengan aksi kekerasan oleh pengasuh. Kasus ini terungkap setelah sejumlah orang tua anak mengunggah kesaksian dan bukti dugaan kekerasan terhadap anak-anak mereka yang dititipkan di daycare LA. Sejumlah orang tua pun mulai bersuara, mengungkapkan sejumlah gelagat sang anak yang ketakutan hingga mendapati sejumlah luka pada tubuh sang anak. Salah satunya yang disampaikan oleh Koirunisa pada program CNN Indonesia News Hour Senin siang. Mungkin aku masukin daycare ini baru mungkin awal April ini ya, berarti masih baru 3 minggu. Cuman sejak minggu pertama itu udah mulai kelihatan kalau ada kekerasan. Cuman karena dari miss-missnya ini kayak dibilangnya itu ini bawaan dari rumah, kami masih positive thinking. Tapi setelah seminggu itu kok perilaku anak dan sebagainya itu semakin berbeda dari kebiasaan dari awal. Nah, pas hari Jumat penggerbekan itulah kami baru tahu sesungguhnya ternyata anak kami itu disiksa. Terus cuma dikasih pampers, tangannya diikat, kaki diikat, terus pas nggak dikasih makan. Terus makanannya kami bawakan itu kayak dimakan sama missnya. Terus setiap pulang itu kelaparan. Sejumlah warga sekitar mengaku kaget dengan penggerebekan pada Jumat lalu. Warga menyebut sering mendengar suara tangisan anak-anak ketika siang hari. Namun warga tak menaruh kecurigaan dan menganggap hal itu merupakan hal yang wajar. Cuma suara nangis aja sih, biasa. Maksudnya nggak ada yang lebih dari suara nangis yang lain gitu. Suara tangis itu. Hari, tidak. Ya maksudnya nggak tahu kalau itu ternyata nangisnya mungkin entah lapar atau ngantuk atau dia persnya pengen diganti. Kepada kepolisian dan Pemkot Yogyakarta, para orang tua korban menuntut pendampingan psikologis, trauma healing, dan pemberian restitusi dari para tersangka. Para orang tua korban pun meminta agar tidak disudutkan atas kasus ini. Para orang tua pun mengaku tertarik menitipkan anak mereka di daycare LA karena citra yang baik yang ditampilkan daycare LA di media sosial. Mama semuanya itu kan kayak orang tua di brainwash ya, jadi budaya ini sangat manipulatif banget. Jadi pas waktu kita survei itu semuanya bagus banget, kayak mulai dari fasilitas kayak gitu semuanya bagus, semuanya memenuhi standar. Terus kemudian beliau juga muslimah, agamis, bahkan miss-miss di sana ada juga yang bercadar kayak gitu. Setiap kali kita mengantarkan anak kita itu dia langsung menerima. Terus kemudian setiap apapun yang kita tanyakan, kita komplainkan, dia bisa menjawab dengan rasional. Jadi kita wali murid tuh bukan orang-orang bodoh. Di sini itu banyak nakes, banyak dosen, banyak dari kementerian ada, dari dinas ada, pebisnis dan lain-lain, semuanya kan bukan orang bodoh kita ya. Tapi netizen di luar sana menyalahkan kita sebagai orang tua, kok nggak survei, kok nggak ini. Polisi menduga daycare LA kelebihan kapasitas sehingga para pengasuh kewalahan menjaga anak-anak. Masa satu orang harus menjaga 7 sampai 8 orang? Artinya seharusnya kan dia membatasi. Karena dari keterangan juga dari wali murid, mereka dijanjikan satu miss itu 2 sampai 3 anak. Tapi kenapa masih menampung terus? Berarti kan ini memang ada mencari keuntungan. Jadi para pelaku ya, karena mereka itu menghandle 2 orang, ada 2 orang miss itu menghandle untuk sampai 20 orang, mereka kesulitan untuk melakukan pekerjaan dari mandi, menggunakan baju sampai ini, sehingga diperintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi tersebut. Selasa siang, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyebut
Ada 33 tempat penitipan anak atau daycare di kotanya yang belum berizin. Sedangkan 37 daycare lainnya sudah mengantongi izin sesuai aturan. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.